Oke, baik. Selamat pagi semua. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Kita minta Teresa untuk Teman-teman dari sebelum kita memulai pelajaran, maka kita lalu ada di pengantar memulai ini menyampaikan Tuhan Yesus Kristus bersama. Tuhan adalah Bapa kami di surga, dan syukur yang diberikan Bapa, terlebih besar hati yang kami penuh, dalam menjadikan kami dan memberi perjalanan dan tidak kita dengan baik. Ya Bapa, sekarang kami ingin belajar yang cuma berkati kami dan juga memberkati diri kami. Yang akan belajar pelajaran di dalam kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, berusaha dari Yesus kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. baik. Terima kasih untuk Teresa yang telah memimpin kita dalam doa. Itu Ibu mau cek kehadiran hari ini siapa yang sudah hadir? Hadir. Apa namanya? Hadir. Baik, kita berdoa untuk Vanessa sehingga ya cepat sembuh dan kembali bersama kita. Oke, baik. Kabar kalian bagaimana? Semuanya sehat-sehat? Sehat. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih melindungi kita untuk bertemu bersama di tempat ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Oke, baik. Pertemuan kali lalu itu kita sudah belajar tentang apa? Khususnya menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode gratis. Oke. Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, di sini coba perhatikan gambar yang sudah ditayangkan. Di sini ada yang dilihat apa saja? Di situ ada es krim dan buah. Itu adalah satu gambar yang menunjukkan kegiatan kita setiap hari. Oke. Tapi yang pernah berbelanja di kios, atau di warung, atau di supermarket, toko, coba. Di antara kalian yang biasa berbelanja, oke. Baik, hampir semua sudah berbelanja di toko atau kios, kita biasa namakan kios, kemudian supermarket. Jadi apa saja yang dibeli di sana? Makanan jenis barang yang berbeda-beda. Oke, sekarang perhatikan gambar. Di sini gambar yang pertama itu ada berapa es krim dan ada berapa kue donat. Itu kita misalkan itu siapa dia membeli 3 Oke, dari permasalahan yang pertama, coba siapa yang bisa membuatkan model matematikanya? Oke, coba Teresa. Sebutkan buatkan model matematika dari permasalahan yang diberikan. Untuk yang pertama, gambar yang pertama. Yang pertama, 3x tambah 3y sama dengan 20. Oke, 3x tambah 3y sama dengan 20.000. Oke, dari mana itu x-nya? X-nya dari 30. Ini kalau minta. X-nya terambil dari 3 buah es krim. Dan Y-nya terambil dari 3 buah kue donat. Ya, x itu menunjukkan apa? X yang dimisalkan x itu menunjukkan apa? Dan 3 itu menunjukkan jumlah apanya? Jumlah S-nya. Berarti x-nya menunjukkan X-nya menunjukkan harga es krimnya. Kemudian Y-nya menunjukkan apa? Variabel Y
Dan misalkan itu Y itu sama dengan harga kue donat. Ya. Jadi itu tinggal 3Y itu artinya 3 kali harga sebuah kue donat itu berapa? Sudah? Oke. Jadi X dan Y itu dimisalkan untuk X itu adalah harga sebuah es krim, kemudian Y itu adalah harga sebuah kue donat. Kue donat itu harganya berapa? Sudah dimengerti? Oke. Baik. Untuk itu, Ibu mau sampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Ada yang tahu eliminasi? Eliminasi biasa nonton Indonesian Idol ya toh, bilang kata biasa muncul kata tereliminasi berarti gugur atau kata lainnya apa lagi? Keluar atau kita dihilangkan, kita tidak tampil lagi toh. Ya. Kemudian substitusi itu artinya menggantikan. Setelah kita eliminasi kita menggantikan lagi. Oke. Itu untuk materi hari ini. Sekarang kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini masih sama dengan pertemuan kali lalu. Itu kompetensi dasar 3.5 itu menjelaskan persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian kompetensi dasar 4.5 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Itu masih kompetensi dasarnya masih sama dengan teman kelas. Tujuan pembelajarannya itu yang berbeda. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang di sini model pembelajaran yang kita terapkan hari ini adalah Open Based Learning atau yang disingkat dengan PBL, kemudian dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi serta untuk tujuan pembelajaran ini setelah kita belajar, kalian belajar hari ini, kalian itu dapat menentukan, mengidentifikasi penyelesaian dari persamaan linear dua variabel dan dapat menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Yes. Kemudian di sini Ibu beritahukan langkah-langkah pembelajaran pada PBL ini. Yang pertama, kalian akan diorientasikan pada suatu masalah. Kemudian yang kedua, kalian akan dibentuk dalam kelompok. Kemudian kalian dalam kelompok itu akan mencari solusi dari masalah yang diberikan atau mencari penyelesaian dari masalah yang diberikan. Kemudian yang keempat itu kalian akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang kelima itu kita mengevaluasi atau menganalisa proses pemecahan masalahnya. Jadi kita sama-sama buatkan kesimpulan dari hasil kerja kalian. Sudah? Sudah. Baik, itu metode yang digunakan itu model pembelajaran PBL, pendekatannya saintifik, dan metode pembelajarannya itu diskusi, tanya jawab, dan proses. Oke, kita kembali ke gambar yang ada tadi. Perhatikan dulu. Tadi itu kalimat matematikanya itu yang pertama. Sebutkan yang tadi kalimat matematika untuk masalah yang pertama.
mencari harga sebuah es krim dan sebuah donat itu menggunakan yang namanya metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi yang pertama ini kita lihat dari dua persamaan ini ada yang koefisiennya sama atau tidak? Ada, yaitu berapa? 3Y dan 3Y. Di sini tandanya apa? Bernilai apa? Positif. Maka supaya 3Y dan 3Y ini tidak ada lagi, maka kita gunakan tanda apa di sini? Kurang. Baik, itu metode yang digunakan itu model pembelajaran PBL, pendekatannya saintifik, dan metode pembelajarannya itu diskusi tentang dan proses. Sekarang bentuk kelompok sudah. Sekarang berbalik saja dua. Oke, setiap kelompok sudah dapat pilihnya sudah. Oke. Terima kasih saudara teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, tuliskan model matematika dari gambar tersebut. Misalkan P adalah banyaknya buku, Q adalah banyaknya pensil. Model matematika yang pertama, 3P tambah 2Q sama dengan Rp50.000. Model matematika yang kedua, 2P tambah Q sama dengan Rp30.000. Soal yang kedua, tentukan harga sebuah buku dan sebuah pensil dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Yang pertama, metode eliminasi. 3P tambah 2Q sama dengan Rp50.000. 2P tambah Q sama dengan Rp30.000. Untuk agar nilai tereliminasikan, kita kalikan dengan 2. Jadi 3P dikali 1 sama dengan 3P. 2Q dikali 1 sama dengan 2Q. 50 dikali 1 sama dengan 50. Yang kedua, 2P dikali 2 hasilnya 4P. Q dikali 2 sama dengan 2Q. Dan 30 dikali 2 sama dengan 60.000. Kita kurangkan menjadi 3P kurang 4P hasilnya minus P. 2Q dikurangi 2Q hasilnya 0. 50 dikurangi 60.000 hasilnya minus 10.000. Minus P tambah 0 hasilnya minus P sama dengan minus 10.000. Untuk mencari nilai positif, kita kalikan dengan 1, yaitu minus P dikali minus 1 hasilnya P, dan minus 10.000 dikali dengan minus 1 hasilnya 10.000. Metode substitusi. Nilai P sama dengan 10.000 disubstitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu 3P tambah 2Q sama dengan 50.000.
dapat kalian selesaikan. Oke, semua perhatian ke depan. Di situ dikasih soal itu ada berapa buah buku di situ? 3 buah buku. Kemudian ada berapa poin? Ada 2 poin. Oke, ada 3 buah buku dan ada 2 buah poin. untuk masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua ada berapa buku? 2 buku dan 1 buah poin. 2 buku dan 1 buah Poin. Oke, maka di situ yang pertama ditentukan itu adalah model matematika. Matematika dari masalah yang diberikan itu adalah yang pertama. Yang pertama 3P tambah 2Q sama dengan 50.000. Ya, 3P tambah 2Q sama dengan 50.000 rupiah. Model matematika untuk masalah yang Pertama. Oke, model matematika untuk persamaan yang kedua 2P 2P tambah sama dengan 30.000 rupiah. 2P tambah Q sama dengan 30.000 rupiah. Oke, situ tadi P itu yang dimisalkan P itu adalah ada sebuah Buku. buku, kemudian Q itu adalah ada sebuah Jadi yang pertama untuk mencari harga sebuah buku dan sebuah bolpoin kita gunakan metode eliminasi dan eliminasi. Oke, yang pertama kita perhatikan yang metode eliminasi. Oke. Dari 2 persamaan 3P tambah 2Q sama dengan 50.000, kemudian 2P tambah Q sama dengan 30.000. Itu kita harus perhatikan apa yang mengandung variabel di sini. Ada variabel P dan variabel I. Supaya kita mau eliminasi, maka koefisiennya itu harus sama. Sehingga di sini kita persamaan yang pertama itu dikalikan dengan 1, kemudian persamaan yang kedua dikali Dengan 2. Itu kenapa dikali 2? Supaya di sini Agar nilai P tereliminasi. ya 2Q kita samakan. Maka di sini hasilnya kalau persamaan dikalikan dengan 1 hasilnya sama. Tetap 3P tambah 2Q sama dengan 50.000. Kemudian 2Q tambah Q 2P tambah Q sama dengan 30.000. Dikali 2 maka 2 kali 2P sama dengan 4P. Kemudian 2 kali Q sama dengan 2Q. 2Q. Maka 2 kali 30.000 sama dengan 60.000. Kemudian di sini karena 2Q dengan 2Q ini nilainya positif, maka kita harus pakai tanda dikurangi. Sehingga di sini 50 kurang 50.000 kurang 60.000 sama dengan 70.000. Kemudian 2Q kurang 2Q hasilnya 2Q kurang 2Q sama dengan 0. Kemudian 3P kurang 4P sama dengan minus P. Maka di sini minus P tambah 0 sama dengan minus 10.000. Maka minus P itu sama dengan minus 10.000. Supaya nilai variabel itu, harga itu tidak boleh bernilai negatif, maka kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga negatif 1P kali minus 1 sama dengan P. Kali min hasilnya Positif. kemudian ini minus 10 kali minus 1 hasilnya 10.000. 10.000. Kemudian setelah kita dapatkan nilai P, kita terapkan yang namanya Metode substitusi. Oke, di sini nilai P sama dengan 10.000. Kita substitusikan ke persamaan yang Pertama. Maka di sini 3P, artinya 3 kali P kita ganti dengan 10.000, maka jadinya 3 kali 10.000 tambah 2Q sama dengan 50.000. Maka 3 kali 10 Sama dengan 50.000. Maka 2Q sama dengan 50.000. Supaya di ruas kiri ini kita dapatkan nilai Q, maka kedua ruas kita bisa kurangkan dengan jumlahkan dengan lawan dari 30.000 atau dengan cara yang
Sudah dikumpulkan. Satu orang satu orang saja. Oke, baik. Kita semangat. Baik. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan ingat kembali materi yang sudah dipelajari tentang metode eliminasi dan substitusi. Ulang dipelajari sehingga saat ujian bisa menyelesaikan soal. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Untuk itu kita tutup pelajaran dengan berdoa bersama. Diminta Marisa untuk memimpin doa. Teman-teman dan ibu guru, mengajak kita untuk berdoa. Dan jika saya membuka doa ini menurut ajaran yang salut, yaitu katolik. Mulai dalam nama Bapa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami mau pulang, kiranya Engkau memberkati kami dan juga memberkati ibu guru yang akan pulang ke rumah masing-masing. Dan kami berterima kasih juga karena Tuhan telah memberikan napas yang baru ini kepada kami, Tuhan. Semua dan doa ini kami satukan oleh perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa. Silakan kembali. Oke, baik. Selamat siang semua.